Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kita mengenang kembali penderitaan dan kematian Yesus Tuhan kita. Penderitaan yang dialami dalam kesendirian benar-benar menyakitkan. Namun di kayu salib Yesus rela menanggung penderitaannya dalam kesendirian, bahkan hingga puncaknya, agar kita tidak perlu mengalaminya sendirian. Marilah kita datang di bawah salibnya. Renungan situasi penyaliban Yesus. Di puncak tertinggi di Bukit Golgota, Yesus disalibkan. Lambang kekuasaan raja dihinakan dengan mahkota duri. Darah menetes di antara duri yang tertancap di kepala. Tangan terpaku tak bergerak. Kaki yang tertancap paku tak kuasa menahan tubuh. Sang anak manusia tak kuasa menahan derita. Dalam perih terdengar seruan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Seruan tentang mereka yang telah menyalibkannya. Seruan untuk semua orang yang berdosa. Ia pun mendapatkan olok dari seseorang yang disalibkan bersamanya. Tetapi seorang yang lain mengakui kesalahannya, sementara Yesus tak pantas dihukum. Dalam pedih terbata-bata Yesus berujar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus." Dari salib yang menjulang, Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi. Ia berujar, "Ibu, inilah anakmu." Lalu ia berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sementara terik mentari terus menyengat, menelisik di antara pedih-perih luka dalam. Ia menengadah, "Eloi, Eloi lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sang anak manusia merasakan kesendirian yang menyiksa. Apakah Allah meninggalkannya? "Aku haus," serunya. Tetapi yang didapatkan bukanlah air pelepas dahaga, tetapi anggur asam menambah siksa. Ia yang tergantung pada salib yang menjulang telah mencapai tujuan kehidupannya di dunia. Sudah benar, ia telah mengenapi nubuatan atas dirinya. Ia telah selesai dengan tujuannya. Puncak tertinggi menjadi saksi. Semua mata tertuju kepadanya yang telah melewati Via Dolorosa dalam kemuliaan untuk dirinya, manusia dan segenap ciptaan. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Seruan akhir di antara kekuatan yang tersisa. Nafas akhir terhembus. Kematian menjadi akhir sang anak manusia. Tubuh terkulai dan terus tergantung. Langit menjadi gelap. Gempa mengguncang, dan di tempat di mana manusia dibatasi untuk bertemu Allah tersingkap tabir. Manusia dan Allah dapat bersua tanpa dibatasi, tanpa membawa korban. Sang anak manusia telah menjadi korban yang sempurna. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan mari memuji namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan 4. Salib ku sujud.
tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Firman Tuhan yang membimbing kita pada ibadah Jumat Agung saat ini terpilih dari pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Demikian sabda Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Pengakuan dosa. Dalam kesendirian Yesus mengalami penderitaan. Ia berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini adalah seruan penuh kasih. Tak membalas tetapi mengampuni. Melakukan yang terbaik dari biasanya. Membalas kejahatan dengan kebaikan, menyatukan dalam kebenaran Allah. Dalam pedih, apakah dendam derita sementara menumpuk dalam rasa hati? Apakah sementara memikirkan jalan untuk berlaku jahat dan membiarkan kasih memudar? Apakah umpatan kebencian masih terus merebak dalam diri? Mari kita bersaat teduh bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami ada berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk memperingati hari di mana Tuhan kami Yesus Kristus mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa kami. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami datang mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik itu lewat perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami, yang menyakiti hati orang tua kami, bahkan yang menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu Bapa di surga, saat ini di bawah kaki salib Tuhan, kami datang dan memohon pengampunan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami, agar kami semua boleh layak untuk menghadap tahta kekudusan Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga.
Amin. Berita anugerah Allah. Penderitaan dan kematian Yesus membawa pemulihan. Karena itu dengarlah berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Hiduplah di dalam percaya dan lakukanlah segala kehendaknya. Tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah dalam Putranya, Yesus Kristus, dan siap hidup di dalamnya.
secara berbalas-balasan. Kita akan membaca dari Mazmur 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Mazmur 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Baik, Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian, mari kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Sebab hidupku habis dalam duka. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Markus 15 ayat 20b sampai dengan 41. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, puji dan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan telah mengumpulkan kami saudara bersaudara untuk Anda pada pagi hari ini berbakti serta memuji dan memuliakan Nama.
pada persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi landasan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon, tuntun dan sertai kami Tuhan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja dari dalam kehidupan kami, tapi dapat kami pakai itu menjadi saluran berkat di dalam hidup ini Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, selimuti dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan buat kami pada pagi hari ini Tuhan, semuanya itu hanya berasal daripada-Mu. Inilah kami yang merendahkan diri, hati kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercemburu kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genaplah Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana memuja dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka berdiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Maka kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada batang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yosef, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
sederhana, di mana kita dapat merenungkan dan kita dapat memaknai tentang karya Yesus dalam mengorbankan dirinya di atas kayu. Karena itu Bapak Mama, kita semua ada dalam sebuah perenungan dan refleksi kehidupan. Tema perenungan kita hari ini yaitu penderitaan dan kematian yang mengerikan. Sekali lagi, penderitaan dan kematian yang mengerikan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, kita merayakan Jumat Agung, di mana kita sudah melewati minggu-minggu sengsara. Dan dalam minggu-minggu sengsara itu, kita diingatkan dan kita merenungkan tentang bagaimana karya agung daripada Yesus Kristus untuk menyatakan dirinya dan menderita demi keselamatan kita manusia. Kita ada dalam minggu-minggu sengsara, 7 minggu berturut-turut kita merenungkan. Pertanyaan, apakah benar kita dapat menghayati tentang penderitaan dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan nyata kita sebagai umat yang percaya? Ataukah kita memperingati akan minggu-minggu sengsara itu hanya sebatas karena kita datang beribadah? Tapi pada saat ini Bapak, saya mengatakan kepada kita dan saya mengingatkan agar perenungan minggu-minggu sengsara itu menjadi bagian terpenting dalam diri kita untuk kita dapat menghayati dan kita menumbuhkan iman dan percaya kita secara sungguh-sungguh kepada Allah. Dan hari ini kita ada di dalam memperingati dan merayakan Jumat Agung sebagai karya penyaliban Kristus di Bukit Golgota dan yang mati demi untuk keselamatan. Injil Markus, dia menceritakan tentang bagaimana proses-proses yang dijalani oleh Yesus ketika dia harus tergantung di atas kayu salib dan dia harus mati untuk menggantikan kita sebagai umat yang berdosa. Karena itu Bapak, Injil Markus memberitakan tentang pergumulan Yesus, di mana dia menghadapi penderitaan itu sendiri. Dia bergulat dengan penderitaan, dia bergulat dengan maut dalam kehidupannya sebagai seorang diri. Kembali kita berpikir, kalau seandainya penderitaan ini diperhadapkan kepada kita sebagai manusia, apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita buat? Kalau penderitaan ini kita perhadapkan dengan kehidupan saya dan Bapak Mama, apakah kita mampu untuk terus menjalani penderitaan ini sebagaimana yang Kristus jalani dalam kehidupan? Ataukah justru kalau kita diperhadapkan dengan hal seperti ini, maka yang ada adalah kecewa, stres, terasing, dan kita kehilangan makna hidup. Karena itu Bapak Mama, dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa perasaan kesendirian ketika dia menanggung beban, maka akan meningkatkan risiko kematian. Sehingga tidak jarang kalau kita dengar ada banyak orang yang gantung diri, ada banyak orang yang berat, ada banyak orang yang mati karena dia tidak mampu untuk ada dalam kesendirian dalam menghadapi peristiwa dan penderitaan dia. Banyak sekali yang kita dengar.
Dan dalam penelitian pun demikian. Dia bilang kurang lebih ada 26% orang yang bisa mati dini karena faktor kesendirian, penderitaan yang dialami sendiri, tanpa ada orang yang mendekat dengan dia, tanpa dia bisa mencurahkan segala apa yang ada pada dia. Karena itu bersama penderitaan dan kesendirian itu bukan hal yang gampang dan mudah. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dari bacaan ini ada 2 catatan penting yang perlu kita renungkan dalam hubungan dengan bagaimana kita menghayati akan peristiwa penderitaan Kristus atas kita, yang memungkinkan kita untuk kita memperoleh karya keselamatan itu dan Allah. Yang pertama, kesendirian Yesus dalam menghadapi penderitaan. Injil Markus menekankan bahwa Yesus mengalami penderitaan dan kematiannya dalam kesendiriannya secara total. Ia dihina, ia disiksa, ia ditinggalkan oleh murid-muridnya, dan bahkan ia sendiri merasa ada keterpisahan dari Allah. Kalau tadi dalam bacaan kita ayat 34 dan juga yang dikumandangkan oleh paduan sahabat dan bacaan tadi, dengan suara nyaring Yesus berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pernyataan ini menunjukkan bahwa benar dia mengalami sebuah penderitaan yang sangat hebat dan luar biasa, seolah-olah meninggalkan dia sendiri untuk ada dan menanggung penderitaan. Kalau kita mau kembali ke belakang Bapak, ketika Yesus ada dalam pergumulan di Taman Getsemani, benar dia mengajak para murid. Dia sedikit menjauh daripada Allah. Dia coba untuk bergumul dengan penderitaan yang harus diterima. Dia sendiri bergumul, walaupun dia ajak para murid, tapi para murid tidak mampu untuk ada bersama dengannya. Karena itu, dia berhadapan dengan penderitaannya, penderitaan yang sangat menyedihkan. Karena ada tekanan-tekanan dari kekuasaan bangsa. Penderitaan dan penyiksaan secara fisik dialami oleh Yesus, dan itu penderitaan yang sangat berat. Bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tetapi secara psikologis juga. Dia senantiasa mengalami tekanan-tekanan yang sungguh luar biasa. Kita bisa membayangkan bagaimana tekanan secara total dalam kehidupan kita. Baik fisik kita ditekan, disiksa, dianiaya, diludahi, dicerca, bahkan sampai berdarah-darah, kulitnya sampai berdarah-darah. Secara psikis juga dia mengalami tekanan-tekanan itu. Kita bisa membayangkan betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh kita. Karena itu Bapak Mama, apakah kita sebagai umat-umat Allah, sebagai umat pilihan yang memiliki kepunyaan Allah, pernahkah kita merenungkan dan berefleksi terhadap penderitaan yang Kristus alami ini untuk kita coba lihat dalam diri kita secara pribadi? Dapatkah kita mengerti dalam sebuah konsep iman untuk bagaimana kita hidup dan terlepas untuk kita dipulihkan oleh Allah lewat pengorbanan Kristus yang sungguh luar biasa? Seorang ahli perjanjian baru yang bernama Louis Mendel Antuna, dia menjelaskan bahwa penyiksaan oleh prajurit Romawi terhadap Yesus bertujuan untuk menghancurkan dunia dan orang yang disiksa, dan membuat benar-benar kita kehilangan segala sesuatu, termasuk keyakinan iman kita.
untuk melawan segala penindasan. Dan hal ini Bapak Mama memang sangat menyakitkan secara fisik tapi juga secara psikologis. Karena itu siksaan yang dialami oleh Yesus, di mana dia tinggal sendirian untuk mengalami, jadi ejek, tidak ada belas kasihan bagi, tidak ada orang yang dapat membela, tapi dia mengalami itu secara total dalam kehidupan. Penderitaan Yesus juga kita lihat bukan hanya sekedar dia mengalami penderitaan, tetapi dia juga kehilangan dukungan, dia kehilangan motivasi. Tidak ada yang memberikan kepadanya motivasi, tidak ada yang memberikan kepadanya dukungan. Dia mengalami itu dengan sendiri, secara kesendirian. Dan hal ini sangat berat dan sangat menyedihkan. Karena itu Bapak-Bapak, apa yang dialami oleh Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa betapa hebatnya penderitaan yang dialami hanya untuk memulihkan diri kepada kita sebagai umat yang percaya. Karena itu dia harus tergantung di atas kayu salib, menunjukkan kita terpisahkan dia dengan Allah secara mutlak, dan dia harus menunjukkan cinta kasihnya kepada manusia, kepada dunia ini. Karena itu Bapak Mama, dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus dalam seluruh totalitas kehidupannya, dia tergantung di atas kayu salib yang menyesatkan hati, yang ada keterpisahan antara dia dan Allah. Bagaimanakah respon kita sebagai umat-umat yang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan? Apakah kita hanya berdiam diri, menerima akan karya penyelamatan itu, menerima akan pemulihan yang sudah Allah berikan kepada kita dengan cara hidup kita yang sia-sia? Dapatkah kita mengaminkan bahwa karya Allah itu sungguh luar biasa bagi kita, untuk kita terus jalani misi itu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang telah diselamatkan? Bagaimana karya-karya hidup kita perlu untuk kita renungkan dalam sepanjang hidup yang masih kita lakukan. Hal kedua, penderitaan dan kematian Yesus membawa pemulihan. Penderitaan dan kematian Yesus membawa pemulihan. Kesendirian Yesus di kayu salib menunjukkan kepada kita bahwa betapa dalamnya pengorbanan Kristus. Namun kita ingat bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah sebagai satu tujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah Bapa di tengah-tengah hidup kita sebagai umat yang percaya. Karena itu penderitaan Kristus di atas kayu salib bukan tanpa tujuan. Ingat, penderitaan Kristus di atas kayu salib bukan tanpa tujuan, tetapi dia mau melakukan pemulihan kepada umat manusia, kepada seluruh dunia ini, agar kita tidak menghadapi penderitaan itu sendiri, tetapi ada harapan-harapan hidup yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat yang percaya. Karena itu penderitaan dan kematian Yesus membawa pemulihan secara nyata dalam hidup kita sebagai umat yang percaya. Kalau kita perhatikan Bapak Mama kasih sekalian ayatnya yang ke-38, maka di sini dikatakan kepada kita bahwa ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan kepada Allah telah terbuka bagi setiap umat manusia, agar kita dapat mengikuti jalan-jalan yang telah terbuka itu menuju kepada Allah. Dan dalam pengakuan seorang perwira Romawi, dia katakan bahwa inilah sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Ayat 39. Ketika bait Allah terbelah menjadi dua, ada pengakuan daripada seorang perwira Romawi. Dia katakan bahwa inilah sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Sesungguhnya orang ini adalah anak Allah. Menunjukkan kepada kita bahwa kematian Yesus mengubah hati manusia dan membuka jalan menuju kepada Allah. Jalan yang telah terbuka itu jangan kita melewatkan, jangan kita biarkan. Tetapi jalan yang Allah tunjukkan itu jalan yang penuh kasih, menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan bukan akhir daripada segala-galanya, tetapi penderitaan itu membuka jalan masuk bagi kita menuju kepada kehidupan kekal. Misi Allah inilah yang harus kita tunjukkan dalam kesetiaan kita kepada Allah. Kesendirian Yesus dalam menghadapi penderitaan bukanlah sebuah kebetulan, tetapi di situ Allah menunjukkan kepada kita tentang rencana keselamatan kepada dunia ini. Rencana agar kita semua sebagai umat manusia memperoleh pemulihan dan keselamatan daripada Allah. Karena itu kita berhadapan dengan setiap situasi kita, penderitaan, sakit sekalipun, kematian sekalipun, kita tidak sendiri, tetapi Allah sudah membuka tabir yang menghalangi kita kepada Allah, sehingga kita percaya bahwa anak Allah itu telah datang dan telah pulihkan kita untuk kita tetap ada bersama dengan Kristus. Sehingga kelahiran Kristus dan kehadiran Kristus tengah-tengah dunia membawa sukacita, memulihkan kita dari setiap dosa dan kelemahan kita, membawa kita ke dalam keselamatan yang Allah siapkan bagi kita. Karena itu Allah yang kita percaya adalah Allah yang sebenarnya, Allah yang terus menyertai kita di sepanjang jalan kita. Dan jangan pernah takut, kita tidak pernah sendiri. Allah dalam kesendiriannya telah memberikan nyawanya untuk menebus kita, dan Dia hadir memberikan kepada kita dan kita. Cinta kasih Allah tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan. Sebagai catatan refleksi bagi kita bersama, yang perlu untuk kita mengerti adalah penderitaan masih menjadi bagian dari hidup kita. Jadi kau tidak akan terlepas dari yang namanya penderitaan. Setiap hari kita akan berhadapan dengan berbagai peristiwa, berbagai tantangan, berbagai penderitaan. Tetapi kita ingat bahwa penderitaan bukanlah tujuan akhir dalam hidup kita. Penderitaan bukan tujuan akhir dalam hidup kita. Tetapi kita dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam pemulihan, untuk kita mengerti tentang karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Karena itu kita hidup dalam pemulihan. Berarti bahwa kita jangan terjebak dengan berbagai tantangan itu, dan pada akhirnya kita putus asa, kita stres, kita depresi dan seterusnya. Karena penderitaan bukan akhir. Tetapi kita diminta supaya terus bergerak dalam iman kepada Kristus, agar penderitaan yang kita alami itu kita mengalami bersama dengan Kristus. Dan ketika kita mengalami bersama dengan Kristus, maka Tuhan akan memberikan kehidupan yang baru. Pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Anugerah Allah itu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita.
Dia terus ada dan hidup bersama dengan kita. Dia menolong kita dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Jadi kita tidak pernah berhadapan dengan penderitaan, maut itu secara sendiri, tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Karena ini bagaimana kekasih-kekasih Tuhan sekalian, dalam kehidupan kita ada dalam persekutuan, kita ada hidup bersama dalam sebuah komunitas, kita saling menolong dan menopang dalam hidup. Bukan kita saling mencerca dalam hidup, bukan kita saling orang-orang dalam hidup, menganggap bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Tidak. Tetapi kita ada untuk kita saling memperhatikan, kita saling bergandengan tangan, kita saling meluk satu dengan yang lain. Dalam penderitaan, dalam sakit, dalam segala hal, kita harus ada untuk menolong dan menopang dalam hidup. Karena Kristus telah datang bagi kita. Dia memberikan kita, Dia memberikan kepada kita dalam sejahtera, dan Dia menyatakan kuasanya itu dalam hidup kita. Sangat disayangkan teman-teman kalau kita ada dalam sebuah persekutuan. Sangat disayangkan teman-teman kalau kita ada dalam sebuah komunitas, tapi kita tidak saling peduli satu dengan yang lain. Nanti kalau ada yang mati di sana karena dia minum racun atau karena dia tidak gantung diri, baru pegang, aduh kasihan, apa masalahnya? Kenapa tidak omong-omong juga dengan saya dan seterusnya? Pada saat dia mengalami penderitaan, kau tahu jauh-jauh, kau tahu bilang itu lupa urusan, bukan datang urusan, tapi bahkan kau tahu mengolok-olok, saya tidak seperti dia, saya beda dan seterusnya. Kasihan Bapak Mama kalau kita punya cara seperti ini. Bagaimana kepedulian yang Tuhan sudah buat? Tuhan menyatakan karyanya dalam hidup kita agar kita saling menopang satu dengan yang lain. Karena itu, dalam peristiwa Jumat Agung seperti ini, mari kita saling bergerak dalam hidup kita. Bahwa pemulihan sudah terjadi dalam hidup kita. Kita diminta untuk hidup bersama, ada dalam persekutuan yang saling menolong dan menopang, saling mendorong dalam kehidupan, tidak saling mencerca, tidak saling menggigit dan saling menjauhkan. Tetapi ada rencana aku yang luar biasa untuk pulihkan kita, supaya kita semua ada sebagai milik kemuliaan Kristus. Kita ada di dalam surga sekarang, masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Karena kita orang yang sudah dibenarkan, sudah dipulihkan, sudah dimuliakan oleh Allah dalam karya kebenaran. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang kedua Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, mati pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Aku
Mari kita nyatakan syukur dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman-Nya, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Efesus 5 pasal 2 dan 20. Mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Di dalam kerendahan hati kami Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ya Allah ya Tuhan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kurban yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yesus Tuhanku,
sekalian, terjemput kita semua untuk bertemu. Papa, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, penderitaan masih menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi penderitaan bukanlah tujuan akhir. Kita dipanggil untuk hidup dalam pemulihan yang telah dikerjakan Kristus. Hidup dalam pemulihan berarti tidak terjebak dalam keputusasaan, tetapi terus bergerak maju dengan iman bahwa Kristus telah menanggung penderitaan kita dan memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Terima kasih atas pembahasan Kristus dalam perjalanan hati, kami siap untuk menghadirkan kehidupan, mendukung sesama, dan menjaga alat pemulihan bagi mereka yang berjuang dalam penderitaan. arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah olehmu berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuk dalam pertanyaan. Akan mendengar suatu pelayanan dari kita. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pertama Majelis Jemaat Yairwali Subota menyampaikan salam sejahtera pada seluruh jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama pada pagi hari ini. Yang berikut jemaat Tuhan yang pada hari ini mengalami sukacita, hari bahagia, baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, maupun sukacita lainnya pada hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Yang berikut jemaat yang hadir pada ibadah pagi ini
laki-laki 185 jiwa, perempuan 360 jiwa, jumlah 545 jiwa. Yang berikut, pagi ini di konsistori kami menerima persembahan jemaat berupa sampul syukur dari 6 keluarga, masing-masing Rp100.000 dan 4 keluarga, Rp200.000 dan Rp250.000. Perpuluhan dari 3 keluarga, masing-masing Rp220.000, Rp500.000 dan Rp880.000. Yang berikut kami sampaikan bahwa drama Yesus Sang Mesias akan dilaksanakan pada hari ini 18 April 2025 jam 6 sore bertempat di pos pelayanan Ehenu. Yang berikut, pawai obor akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 April 2025 jam 3.30 pagi atau setengah 4 pagi dengan rute start dari Gereja Yeruel Sipokota menuju Raiguru, terus ke kantor pos, Pelabuhan Seba, Simpang 4, Telkom, dan finish di Gereja Yeruel Sipokota. Dan bagi jemaat pos langsung ke pos pelayanan Bukit Saitun Ehenu. Yang berikut, ibadah Paskah jam 6 pagi setelah pawai obor dan ibadah sore ditiadakan. Yang berikut, ibadah syukur Paskah pada hari Senin 21 April 2025 akan dilaksanakan baptisan bagi anak jemaat. Pengembalaan akan berlangsung pada hari Sabtu 19 April 2025 jam 10 pagi bagi orang tua dan saksi-saksi. Yang berikut, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pelayan yang telah memimpin ibadah dan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada paduan suara, vokal grup, organis, song leader, operator, teknisi, dan semua pelaku liturgi yang telah mendukung pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Yang berikut, kami mengucapkan terima kasih kepada kru PLN yang telah mengawal ketersediaan listrik sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada TNI Polri, Pol PP, Remaja Masjid Anur Seba yang telah menjaga keamanan dan memberi kenyamanan sepanjang ibadah pelayanan ini. Demikian warta pelayanan saat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan melanjutkan lagu penutup ibadah.